Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diaspora Global Aceh, sore hari ini kita berada di gedung Nusantara 4, tepatnya di ruang Pustaloka ya. Yes. Dan bersama saya hadir Bapak Indra. Apa kabar Pak Indra? Baik, alhamdulillah, baik. Nah, Pak Indra ini adalah Sekjen dari DPR RI, Pak ya? Ya. Pak Indra Iskandar. Sore ini Pak Indra, kita akan bicara-bicara sedikit tentang kegiatan yang sudah berlangsung tadi. Terutama dalam konteks penanganan bencana di Aceh, Pak. Kita lihat kali ini bencana di Aceh lumayan masif, Pak. Sebagaimana paparan tadi, ya kan? Mungkin Pak Indra punya pandangan dan pendapat, apakah yang sudah kita bicarakan tadi sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau perlu ada masukan-masukan lagi, Pak, dalam konteks penanganan bencana di Aceh, Pak? Ya, tentu yang pertama kita semua sampai hari ini terus prihatin ya terhadap bencana di Aceh yang sampai hari ini juga masih ada terus banjir bandang dan lain sebagainya yang itu membuat penanganan pasca bencana dan longsor di Aceh kemarin itu menjadi lebih berat tentu penanganannya. Kalau dalam hal mobilisasi berbagai keperluan di sana tuh terus mengalami kendala di lapangan. Namun simposium hari ini yang digagas oleh Diaspora Global Aceh, saya kira ini adalah sebuah langkah strategis, sebuah langkah maju yang bisa menjadi perspektif baru bagi Aceh, karena tentu bencana yang cukup serius ini tidak hanya kita mengandalkan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi juga partisipasi masyarakat Aceh itu menjadi penting ya. Karena tentu pemerintah tuh dengan segala potensi yang ada tetap memiliki berbagai keterbatasan. Begitu juga pemerintah provinsi. Jadi berbagai masukan dari masyarakat Aceh, diaspora Aceh di luar Aceh tentu di mana-mana itu menjadi penting membuat satu semangat baru bagi masyarakat di Aceh bahwa mereka tidak sendiri, mereka menjadi bagian dari kita yang kita harus pikirkan ke depan bagaimana masa depan mereka gitu. Baik, Pak Iskandar. Kita tentu melihat fenomena bahwa penanganan bencana kali ini terkesan masyarakat melihatnya lamban. Sementara dari sisi pemerintah mungkin sudah punya program, sudah melakukan sesuatu, tetapi masyarakat tetap berpendapat mereka itu lebih banyak relawan yang datang membantu ketimbang pemerintah. Ini mungkin ada gap komunikasi antara pusat dengan daerah atau mungkin dari peran dari pihak pemerintahnya sendiri. Bagaimana nih pendapat Pak Indra? Ya, saya kira memang dalam bencana yang skalanya cukup besar ya, ini bencana Sumatera khususnya di Aceh, tidak mudah ya karena infrastruktur semua tuh terputus ya. Kalau dulu tsunami hanya 1, 2, 3 kabupaten yang terdampak serius. Kalau ini hampir 18 kabupaten semua terdampak serius. Walaupun korban jiwanya tidak sebanyak tsunami, tapi tentu mobilitas infrastruktur di Aceh ini itu menjadi kendala serius ya. Kalau saya lihat mobilitas yang dilakukan pemerintah sudah sangat-sangat serius dan cukup masif gitu ya. Namun memang harapan publik, harapan masyarakat kan pasti akan berbeda ya, karena dengan keterbatasan akses infrastruktur itu tentu banyak kendala-kendala di lapangan. Jadi saya kira kita tidak bisa membandingkan bahwa ada relawan, ada pemerintah ya. Pemerintah terus mendorong untuk penanganan masalah Aceh secara serius. Itu dibuktikan dari kedatangan Bapak Presiden berkali-kali ke Aceh untuk memastikan semua penanganan itu on the track gitu. Jadi saya kira kita harus melihat dari sisi perspektif yang lebih tenang gitu ya, bahwa
bencana ini memang sesuatu yang tidak mengenakkan tentu ya bagi siapapun ya. Tapi tentu penanganan yang emosional itu juga saya kira perlu kita sama-sama kita pikirkan agar masalah Aceh ini adalah sudah menjadi masalah bangsa kita. Jadi saya kira sampai dengan hari ini pemerintah itu serius, itu juga dibuktikan hari ini hari libur Satgas itu tetap melakukan aktivitas untuk mengevaluasi terus soal penanganan Aceh ya. Baik Pak Indra, apa yang kita sampaikan tadi kan bagian dari kita menangkap isu maupun reaksi dari penyintas banjir yang ada di lapangan. Kebetulan kami tempo hari 1 bulan lebih berada di sana Pak Indra, dan melihat langsung bagaimana kekecewaan warga atas lambannya dalam perspektif mereka penanganan bencana ini. Mengurai kepada apa yang Bapak sampaikan tadi, sepertinya ada komunikasi yang tidak tersambung ke bawah. Kira-kira seperti apa nih yang harus dibangun komunikasi ke depan ini Pak? Ya memang secara reflektif kita juga harus mengevaluasi ya. Komunikasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan para penyintas banjir atau longsor ini memang ada beberapa kendala juga ya. Betul. Karena tentu dalam situasi semacam itu semua saat ini sedang berpikir menangani bencana ya, tapi bagaimana inisiatif-inisiatif mengkomunikasikan itu juga memang perlu diambil oleh pemerintah provinsi gitu ya, untuk memastikan semua langkah-langkah itu terukur dan memang kalau melihat jumlah penyintas yang cukup banyak gitu ya, tentu kita harus mengatakan tidak bisa semua itu seperti kalau dalam bahasa di Jawa ini kayak Bandung Bondowoso ya. Semua harus jadi hari ini, semua harus ini. Itu tentu semua terbatas. Dan itu kan semua remote, area-area remote. Itu membawa logistik dan lain sebagainya, itu membutuhkan waktu. Jadi dalam posisi ini sebagai orang Aceh tentu saya berharap dan selalu mendoakan supaya orang Aceh tuh lebih jernih dan lebih sabar, bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini semua sesuai dengan harapan yang langsung disampaikan oleh Bapak Presiden gitu ya. Semuanya sedapat mungkin dilakukan, bisa secepat mungkin masyarakat bisa dilakukan penanganan sebaik mungkin. Dan saya kira kan pemerintah sudah memikirkan nanti aspek penanganan soal hunian, soal ekonominya dan lain sebagainya dengan tadi yang sudah dipaparkan ya, berapa nanti biaya-biaya yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat untuk para korban. Jadi memang saya kira problem gap komunikasi ini itu harus menjadi perhatian kita bersama, baik masyarakat maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Baik, tadi ada dalam pembahasan yang sudah berlangsung tadi, ada yang menyebutkan kita gagal dalam konteks early warning system. Tadi ada perbandingan misalnya dengan negara maju seperti Jepang ya Pak ya. Dan kalau kita melihat kasus banjir misalnya, kita ambil sampelnya Tamiang, Pak Indra, tahun 2022, Tamiang mengalami banjir yang cukup besar. Itu rumah-rumah sudah terendam di atas 1,5 meter sampai dengan 2 meter. Kebetulan kami mendapatkan informasi itu, dan kebetulan juga saya sebagai salah satu aktivis yang bergerak di bidang literasi Pak, membantu sekitar 6 sekolah yang terdampak banjir, yang memang buku-bukunya itu habis. Kita bantu. Dan informasi terakhir yang kita dapat Pak, sekolah itu mengalami banjir lagi sekarang, lebih parah lagi, dan buku-buku yang kita sumbangkan sudah habis. Nah, poin yang ingin saya pertanyakan sekarang, kenapa kita tidak belajar dari kasus yang terjadi misalnya pada banjir-banjir terdahulu dalam konteks early warning system? Yang kedua, banjir ini kemungkinan besar bisa terulang di masa-masa yang akan datang Pak Indra. Kalau kita tidak menitik beratkan juga mengatasi
hal-hal yang di hulu. Dalam konteks ini misalnya masalah forestasi, ya, masalah hutan, masalah-masalah isu lingkungan dan lain-lain. Ini bagaimana nih pendapat Pak Indra dalam hal ini? Ya tentu saya harus sampaikan bahwa tidak fair kalau kita membandingkan situasi Indonesia misalnya dengan negara-negara yang sudah Sangat siap maju. bencananya sangat maju. Sebutlah Jepang gitu ya. Jepang itu mitigasinya pada tingkat yang paling berat tsunami itu, mereka setiap ada bunyi sirene tsunami itu sudah suatu yang biasa gitu. Karena mereka sudah punya prosedur dan mitigasi yang sudah disepakati dan dengan sosialisasi yang sangat masif gitu ya. Nah kita nih tentu kalau melihat pengalaman di Aceh Tamiang 2022 dan kemarin atau hari ini, tentu ini menjadi satu pelajaran bagi pemerintah daerah di Tamiang, pemerintah Provinsi Aceh maupun juga pemerintah pusat, bagaimana daerah-daerah yang punya potensi bencana ini harus ada sosialisasi dan perangkat-perangkat teknologi untuk memitigasi setiap bencana apapun gitu ya. Nah memang kalau yang 2022 itu kan bencana banjir itu datang dengan ketinggian air ya. Kalau ini datang tiba-tiba menggelontor dengan jutaan kubik kayu menabrak semua ini sehingga kerusakannya lebih masif. Nah, saya kira memang berbeda, tapi tentu yang menjadi penting mitigasi ke depan tuh harus menjadi perhatian kita semua, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, dan juga dukungan data informasi dari pemerintah pusat agar setiap bencana itu sudah bisa diantisipasi oleh semua masyarakat gitu ya. Baik Pak Indra, pertanyaan terakhir kami, apa pendapat Pak Indra tentang teman-teman yang bersuara lantang tentang masalah kerusakan hutan di hulu, yang menurut mereka inilah sumber bencana yang dibuat oleh keputusan-keputusan yang keliru, oleh orang-orang yang tamak, sehingga mereka merambah hutan sesuka hati mereka. Apa pendapat Pak Indra tentang ini? Saya kira dengan banyaknya opini publik, masyarakat ya terhadap bencana-bencana yang terjadi di Indonesia, khususnya di Aceh, tentu ya kita harus secara jujur melakukan audit terhadap lingkungan. Memang sesungguhnya apa yang terjadi di hulu gitu ya. Apakah ini bencana murni ataukah ini bencana ini akibat keteledoran manusia. Tapi secara faktual kalau orang melihat fakta di lapangan misalnya banyak gelondongan kayu jutaan kubik bahkan gitu ya menutupi wilayah. Saya kira itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tapi itu adalah ada satu proses kerusakan di hulu yang itu juga harus diperbaiki. Di samping itu juga memang harus dilakukan audit, dan yang paling penting apakah kita semua sepakat untuk ada law enforcement terhadap masalah ini ya. Jadi penegakan hukum itu menjadi salah satu kata kunci juga ke depan agar masalah lingkungan ini tidak dianggap sepele dan dianggap angin lalu atau dianggap biasa-biasa saja. Sepakat Pak Indra. Baik, terima kasih banyak Pak Indra Iskandar atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan suara kita, opini kita, dan pendapat kita bisa menjadi masukan bagi para pihak dalam proses menangani musibah yang ada di Aceh. Amin. Sahabat Diaspora Global Aceh, demikian bincang sore ini bersama Pak Indra Iskandar, Sekjen dari DPR MPR RI. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa.